Epik Nusantara, Kisah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang, merupakan salah satu kerajaan terbesar di era Nusantara. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-6 Masehi dan diperkirakan eksis hingga abad ke-8 hingga 10 Masehi. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa. Mataram, nama yang mengandung makna mendalam dan sejarah yang kaya. Nama, Mataram, bukanlah sekadar nama. Ia adalah simbol yang mengandung makna mendalam dan sejarah yang kaya. Dalam bahasa Sanskerta, kata mata berarti ibu dan aram berarti hiburan. Oleh karena itu, Mataram dapat diartikan sebagai hiburan untuk ibu atau persembahan untuk Ibu Pertiwi, mencerminkan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam terhadap tanah air yang sering disebut sebagai Ibu Pertiwi. Namun, terdapat juga interpretasi lain tentang arti Mataram. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Mataram berasal dari kata mata yang berarti gembira atau gairah dan aram yang berarti hiburan. Dengan demikian, Mata Aram atau Mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota sebagai lambang pernyataan kegembiraan hiburan sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Ini mencerminkan semangat dan hasrat yang kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Asal-usul nama, Mataram, sendiri terkait erat dengan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Nama ini digunakan untuk merujuk kepada kerajaan pra-Islam yang berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara pada masanya, dan telah meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat dan kunjungi hingga hari ini. Selain itu, nama Mataram juga digunakan untuk merujuk kepada ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok. Ini menunjukkan betapa penting dan berpengaruhnya nama Mataram dalam sejarah dan budaya Nusantara. Dengan demikian, Mataram bukanlah sekadar nama. Ia adalah simbol dari sejarah, budaya, dan aspirasi bangsa. Ia adalah cerminan dari masa lalu yang gemilang, masa kini yang dinamis, dan masa depan yang penuh harapan. Kerajaan Mataram kuno menapak jejak keemasan Nusantara. Bumi Mataram, sebutan lama untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, merupakan tempat pertama kali benih-benih kerajaan Mataram kuno ditanam. Di tanah subur ini, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno, memulai pemerintahannya pada tahun 732 Masehi dan berlanjut hingga 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode penting dalam sejarahnya, yang dibedakan berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Periode pertama, dikenal sebagai periode awal Kerajaan Medang, berlangsung di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra, 732-929 M. Periode kedua dimulai ketika kerajaan ini pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana, 929-1016 M. Periode Jawa Tengah. Pada periode ini, ibu kota kerajaan sempat berpindah-pindah. Di bawah pemerintahan Rakai Pikatan, ibu kota dipindahkan ke Mamrati. Kemudian, pada era Dyah Balitung, Rakai Watukura, ibu kota dipindahkan lagi ke Poh Pitu. Namun, pada masa pemerintahan Dyah Wawa, Rakai Sumba, ibu kota kembali lagi ke Bumi Mataram. Periode Jawa Timur. Pada tahun 929 Mpu Sindok, seorang pemimpin yang bijaksana, memindahkan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang mungkin mendorong perpindahan tersebut, seperti faktor politik, bencana alam, ancaman dari kerajaan lain, serta motif keagamaan dan ekonomi. Semua faktor tersebut berperan dalam keputusan penting ini. Kerajaan Mataram kuno adalah bagian penting dari sejarah Nusantara. Meski kerajaan ini telah runtuh, peninggalannya masih dapat kita lihat dan kunjungi hingga hari ini, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu.
Kisah ini adalah bukti bahwa sejarah adalah jendela masa lalu yang memberikan kita wawasan tentang asal-usul kita dan membantu kita memahami dunia kita hari ini. Daftar nama raja dan peranannya. Berikut adalah daftar beberapa raja kerajaan Mataram kuno dan peran mereka. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 732-760 pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram, Medang. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Rakai Panangkaran, 760-780 putra Raja Sanjaya yang meneruskan pemerintahan ayahnya. Setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Mpu Sindok, 929-947 penasihat Rakai Panangkaran yang kemudian menjadi raja. Mpu Sindok memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur dan membangun Candi di Noyo dan Jawi. Akhir era keemasan, keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 1080 bencana alam dahsyat menandai awal keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Gunung Merapi, gunung berapi terkenal di Jawa Tengah, meletus dengan kekuatan luar biasa. Letusan ini menghasilkan awan panas dan hujan abu yang merusak lahan pertanian dan pemukiman di sekitarnya. Akibat bencana ini, stabilitas kerajaan Mataram kuno mulai terganggu dan rakyatnya mulai merasa tidak aman. Untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut, Mpu Sindok, pemimpin bijaksana dari Mataram kuno, memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan kerajaan ke Jawa Timur. Keputusan ini berat, tetapi diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup kerajaan. Selain itu, Mataram kuno juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang, mencerminkan perubahan besar dalam identitas dan orientasi kerajaan. Namun, bencana alam bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan keruntuhan Mataram kuno. Sebelum letusan Gunung Merapi, kerajaan ini sudah menghadapi beberapa masalah internal yang serius. Salah satunya adalah persaingan antara Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dan Balaputradewa dari Wangsa Sailendra. Persaingan ini tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga berkembang menjadi persaingan antara Mataram kuno dan Sriwijaya, dua kerajaan besar di Nusantara, yang berlangsung dari generasi ke generasi. Akibat persaingan dan bencana alam ini, kerajaan Mataram kuno resmi runtuh pada tahun 1007 m. Ini adalah akhir dari sebuah era, sebuah babak dalam sejarah Nusantara yang ditutup dengan tragedi. Namun, meski kerajaan ini telah runtuh, peninggalannya masih dapat kita lihat dan kunjungi hingga hari ini, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Kisah ini adalah bukti bahwa sejarah adalah jendela masa lalu, yang memberikan kita wawasan tentang asal-usul kita dan membantu kita memahami dunia kita hari ini. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, termasuk candi-candi megah seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Candi Prambanan adalah peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya, sedangkan Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Shailendra. Kerajaan Mataram kuno adalah bagian penting dari sejarah Nusantara. Meski kerajaan ini telah runtuh, peninggalannya masih dapat kita lihat dan kunjungi hingga hari ini, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber, segala kebenaran detailnya kita serahkan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.